Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya bagi yang beragama Islam membacakan Bismillahirrahmanirrahim, sedangkan yang bukan beragama Islam silakan membaca menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis. Cara kerja jaringan saraf tiruan itu belajar melalui contoh. Contoh area penelitiannya yaitu adalah pengenalan pola atau klasifikasi data melalui proses pembelajaran. Jaringan saraf tiruan atau JST penting karena JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan, dapat belajar dari pengalaman. JST juga mampu memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan atau klasifikasi. JST juga mampu menggambarkan suatu objek secara keseluruhan walau dengan data yang tidak lengkap. JST mempunyai kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target atau yang kita sebut dengan self-organizing. JST juga mampu menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya atau optimasi. Kelebihan dan kekurangan jaringan saraf tiruan, satu kelebihannya adalah, pertama, JST mampu belajar adaptif, yaitu kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman awal. Yang kedua adalah yang kita kenal disebut dengan self-organization. Sebuah JST dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar. Yang ketiga itu adalah real-time operation. Perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Sementara kekurangan dari JST itu tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang kedua, tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma aritmetik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, untuk operasi JST butuh pelatihan, sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihan sangat lama. JST nanti kita akan lihat JST dalam bentuk JST dengan konvensional, dengan pemrograman konvensional. Selanjutnya aplikasi JST, bagaimana arsitektur jaringan dari JST. Selanjutnya kita akan memperkenalkan fungsi aktivasinya, paradigma pembelajaran dari JST, dan model neuron Michael-Coolidge-Pitts. Selanjutnya pembelajaran dengan supervisi dan pembelajaran tanpa supervisi. Konsep dasar pemodelan neural network, jadi di sini nanti itu ada input, nilai inputnya adalah x1, x2 sampai dengan x yang ke n. Selanjutnya ada bobot atau weight, weightnya itu W1 sampai dengan W yang ke M, dan ada nilai bias, dan selanjutnya adalah fungsi perhitungannya atau perhitungan penjumlahannya. Selanjutnya nanti ada fungsi aktivasi dan outputnya adalah 1, yaitu Y. Kita simbolkan dengan Y. JST, kita akan lihat JST dengan pemrograman konvensional atau perhitungan konvensional. Kalau konvensional, untuk menyelesaikan masalah, pemrograman konvensional itu perlu diketahui masalahnya dan solusinya. Kalau JST, dia bisa menyelesaikan masalah tanpa harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Kelemahannya, pengoperasiannya tidak dapat diprediksi, memecahkan masalah dengan sendirinya. Aplikasi-aplikasi JST contohnya adalah dalam peramalan penjualan.
Ya, kita ingin tahu misalnya produk-produk mana yang laku terjual untuk kedepannya. Ya, berdasarkan kondisi dari penjualan sebelumnya. Selanjutnya bisa melakukan kontrol proses industri dan bisa melakukan penelitian pelanggan. Ya, selanjutnya validasi data, bisa melakukan manajemen risiko. Selanjutnya bisa juga dilakukan target pemasaran dan interpretasi, misalnya multi-meaning untuk kata Cina misalnya. Ya, kita juga bisa melakukan pendeteksian tambang ya bawah laut, melakukan analisa tekstur. Selanjutnya juga bisa melakukan pengenalan objek 3 dimensi, pengenalan tulisan tangan, ya, pengenalan wajah. Arsitektur jaringan dari JST, yaitu pertama adalah jaringan lapisan tunggal. Selanjutnya ada yang dikenal dengan jaringan lapisan banyak. Selanjutnya yang ketiga adalah jaringan dengan lapisan kompetitif. Arsitektur jaringan dari JST ini adalah merupakan jaringan lapisan tunggal, ya. Jadi ada di sini ada nilai inputnya. Selanjutnya ini adalah lapisan input, ya, lapisan inputnya atau input layernya, ya, dari X1 misalnya, X2, X3. Berarti ini ada 3 neuron, ya, untuk inputnya. Jadi ada 3 neuron. Selanjutnya ini adalah matrik bobotnya. Jadi setiap input ini itu akan berhubungan dengan lapisan output. Ya, lapisan outputnya di sini ada Y1, Y2, maka setiap lapisan input itu akan berinteraksi dengan atau berhubungan dengan lapisan outputnya. Maka kalau di sini kita lihat lapisan outputnya, lapisan output ada dua neuron, sementara di lapisan input ada 3 neuron. Jadi ini disebut dengan neuron. Ya, berarti bobotnya, materi bobotnya itu berarti adalah sebanyak ya setiap dari neuron lapisan input dari ini akan berhubungan dengan lapisan outputnya. Berarti 2, 2, 2. Berarti ada 6. Ya, 6 bobotnya. Selanjutnya nanti akan ada nilai outputnya. Ya, nilai outputnya. Sementara jaringan lapisan banyak, ya, bedanya dengan lapisan tunggal, pada lapisan tunggal, matrik bobot hanya 1, ya, 1. Sementara kalau lapisan banyak, matrik bobot itu ada di antara lapisan input dengan lapisan tersembunyi, selanjutnya lapisan tersembunyi dengan lapisan output. Jadi kalau jaringan lapisan banyak, ada input layer, ada hidden layer, selanjutnya ada output layer. Ya, di antara input layer dengan hidden layer itu ada matrik bobot, ya. Kemudian antara hidden layer dengan output layer itu ada bobot yang kedua, materi bobot yang kedua. Ya, ini ada outputnya ada 1, ya. Selanjutnya ada nilai input. Ini yang membedakan antara lapisan tunggal dengan lapisan banyak. Selanjutnya yang ketiga adalah jaringan dengan lapisan kompetitif. Ya, di sini ada A1, ya, A1 ada selanjutnya A yang ke I, A yang ke M, ini A yang ke J, ya. Di mana nilainya di sini kita lihat, ya, itu mereka saling bisa berinteraksi atau berhubungan satu dengan yang lain. Antara neuron satu dengan neuron yang lainnya bisa berhubungan. Ya, ini adalah jaringan dengan lapisan kompetitif. Fungsi aktivasi pada JST atau jaringan saraf tiruan yang pertama dikenal dengan fungsi undak biner hard limit. Selanjutnya ada fungsi undak biner threshold. Selanjutnya fungsi bipolar symmetric hard limit, fungsi bipolar dengan threshold, fungsi linear atau identitas, fungsi saturating linear, selanjutnya fungsi sigmoid bipolar, fungsi sigmoid biner, dan fungsi symmetric saturating linear. Ini adalah fungsi-fungsi aktivasi dalam jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi yang pertama yaitu fungsi undak biner hard limit, ya. Outputnya, nilai outputnya adalah 0 dan 1. Jadi jika X-nya kecil sama dengan 0, maka output Y-nya bernilai 0. Jika X-nya besar dari 0, maka nilai outputnya itu adalah 1. Ya, ini bentuk dari grafik dari fungsi undak biner hard limit. Ya, jadi kalau X-nya kecil sama dengan 0, maka
X-nya adalah, maka Y-nya adalah 0. Sementara jika X-nya besar dari 0, ya, itu Y-nya atau nilai outputnya adalah 1. Sementara yang fungsi undang-biner threshold, ya, jadi kalau jika X-nya besar dari nilai θ-nya, ya, maka nilai output dari Y-nya adalah 0. Sementara jika X-nya besar sama dengan nilai θ-nya, maka Y-nya bernilai 1. Ya, maka Y-nya bernilai 1. Ini adalah fungsi undang-biner threshold. Selanjutnya fungsi bipolar symmetric hard limit, ya. Nilai outputnya adalah 1, 0, atau min 1. Kapan dia bernilai 1? Ya, jika X-nya besar dari 0. Sementara output Y-nya akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 0. Dan outputnya akan bernilai min 1 jika X-nya kecil dari 0. Fungsi bipolar dengan threshold, ya, yang keempat ini adalah fungsi aktivasi yang keempat, itu fungsi bipolar dengan threshold. Ya, nilai output Y-nya sama 1, 0, dan min 1. Kapan dia bernilai 1? Jika X-nya besar dari nilai θ-nya. Sementara jika Y-nya sama dengan 0, ya, kalau X-nya adalah sama dengan θ. Jika X-nya kecil dari θ-nya, maka outputnya bernilai min 1. Ya, fungsi aktivasi yang kelima itu adalah fungsi linier atau identitas, di mana di sini adalah Y-nya sama dengan X. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya juga 1. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y juga dengan 0, dan seterusnya. Fungsi aktivasi berikutnya adalah fungsi saturating linear. Ya, jika X-nya besar sama dengan 0,5, maka outputnya bernilai 1. Jika X-nya besar sama dengan min 0,5 dan kecil sama dengan 0,5, maka nilai Y-nya itu sama dengan X ditambah 0,5. Tapi jika X-nya kecil sama dengan minus 0,5, maka nilai Y atau outputnya bernilai 0. Sementara untuk fungsi aktivasi symmetric saturating linear, jika X-nya besar sama dengan 1, maka outputnya bernilai 1. Jika min 1, jika X-nya besar sama dengan min 1 dan kecil sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan X. Ya, jika X-nya kecil sama dengan min 1, maka nilai outputnya adalah minus 1. Ini untuk fungsi symmetric saturating linear. Selanjutnya fungsi aktivasi untuk yang sigmoid biner, Y-nya sama dengan fungsi X, ya, sama dengan 1 per 1 ditambah dengan E dipangkatkan dengan min to X, ya. Atau F aksennya sama dengan F aksen dari X sama dengan, ya, atau F dikali X, ya, dari 1 dikurang dengan fungsi X-nya. Sedangkan fungsi sigmoid bipolarnya, Y itu sama dengan fungsi X sama dengan 1 dikurang E dipangkat dengan min X, dibagi dengan 1 ditambah dengan E pangkat min X. Ya. Sedangkan fungsi F aksennya adalah to dibagi 2, ya, 1 ditambah dengan fungsi X dikali dengan 1 dikurang dengan fungsi X. Oke, paradigma pembelajaran dari jaringan saraf tiruan ini, ya, dibagi menjadi 2, yaitu adalah pelatihan dengan supervisi atau pembimbing dan pelatihan tanpa supervisi. Tujuannya adalah kita akan melakukan atau kita akan memodifikasi bobot hingga diperoleh bobot yang bisa membuat keluaran jaringan sama dengan target yang diinginkan. Ya, jadi kita di sini akan berusaha untuk membuat keluaran jaringan yang kita rancang atau yang kita buat itu sama dengan nilainya sama dengan target, nilai target. Ya, model neuron, ya, Mike Coulot-Pitts, ya. Ini di sini kita inputnya, ya, misalnya di sini ada X1, X2, X3, ya. Kalau di sini berarti
Kita anggap nilai X1-nya ini, X2-nya ini. Ya, ini adalah outputnya. Ya, output akan bernilai 0 ya jika X-nya itu kecil dari tetanya. Sementara Y-nya akan bernilai 1 jika X-nya besar sama dengan tetanya. Contoh, ya buatlah model neuron, ya neuron Mike-Coulomb-Pitt untuk mengenali pola fungsi logika N ya sesuai tabel kebenaran berikut. Ya, Lucy yakin semuanya masih ingat dari fungsi N, ya fungsi N. Di mana N itu ya di output akan bernilai 1 jika kedua input ya bernilai 1. Ya. Nih, jadi berarti nilainya adalah 0. 0 dengan 0 dia akan 0, 0 dengan 1 juga akan 0, 1 dengan 0 juga akan 0, ya 1 dengan 1 baru 1. Ini adalah pola fungsi logika N. Ya, sekarang berarti inputnya tadi adalah X1 dan X2. Ya, outputnya tadi adalah Y. Ya, outputnya adalah Y. Selanjutnya, bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1, berarti karena inputnya tadi adalah X1, X2 ada 2, maka bobot juga akan ada 2. Ya, W1 dan W2. Ya, jadi karena kita anggap W1 dan W2 itu bobotnya sama, yaitu 1. Berarti W1 sama dengan 1 dan W2 juga sama dengan 1. Maka kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data seperti tabel di samping. Ya, berarti input yang masuk adalah 0, ini adalah netnya atau networknya sama dengan sigma dari Xi dikali dengan W. Ya, sigma Xi dikali dengan W. Berarti ini adalah X1-nya 0 dikali dengan W1, itu adalah 1. Selanjutnya ditambah dengan X2, itu adalah 0 dikali dengan W2, 1, itu adalah 0. Selanjutnya 0 dan 1 inputnya, berarti 0 dikali dengan 1, ya, jadi 0 ini tadi adalah X1, yang satunya ini adalah W1-nya. Ditambah dengan X2-nya, ya, 1, 1 dikali dengan 1, 1 yang ini adalah nilai X2, yang satu ini adalah nilai W2, berarti 0 dengan 1 itu adalah 0, 1 dengan 1 adalah 1, berarti nilainya 1. Selanjutnya 1 dengan 0, ya berarti 1 kali 1 ditambah dengan 0 kali 1 sama dengan 1. Yang ini 1, ya X2-nya juga 1, berarti X1-nya 1 dikali dengan W1-nya 1 ditambah dengan X2 1 dikali dengan W2 1, itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah menghitung ya nilai seluruh input yang masuk. Berarti ini kita pindahkan. Tadi Y-netnya itu adalah outputnya. Jika netnya kecil sama dengan 2, maka outputnya bernilai 0. Ya. Jika netnya besar sama dengan 2, maka outputnya bernilai 1. Kita lihat di sini, ini adalah netnya, ya. Netnya, berarti networknya di sini, nilai networknya. Ini 0, berarti 0 ini berarti kecil dari 2, maka Y-nya 0. 1 juga kecil dari 2, maka nilainya 0. Ini juga 1 lebih kecil dari 2, maka nilainya 0. Sementara yang keempat ini, yaitu jika net besar sama dengan 2, maka nilainya 1. Jadi nilainya 1 di sini. Ya, jadi agar Y-net memenuhi fungsi logika N, maka nilai ambang tetanya pada fungsi aktivasi dibuat sama dengan 2. Ya, kita silakan coba mengubah nilai W dengan nilai ambang. Ya, jadi kita bisa merubah nilai ambang kita, merubah nilai W-nya tadi ya dengan 2. Ya, dengan 2. Sekarang silakan menghitung jika nilainya 2. Dan kita tadi adalah fungsi N-nya. Sekarang kita lihat model neuron ya, Mike-Coulomb-Pitt-nya untuk mengenali fungsi OR ya. Model neuron ya Mike-Coulomb-Pitt untuk mengenali pola fungsi logika OR sesuai tabel kebenaran berikut. Kita ingat ya, logika OR itu jika salah satu input bernilai 1, maka output akan bernilai 1. Ya, jadi inputnya di sini adalah nilai Y1
X1 dan X2. Sementara Y adalah outputnya. Nah, bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1, berarti W1-nya sama dengan 1 dan W2-nya sama dengan 1. Kita bisa menghitung jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data seperti tabel samping. Ya, ini dia. Ya, jadi kita masukkan ya sama dengan yang N tadi. Kita dapatkan ini. Jadi fungsi ya aktivasinya di sini ya agar memenuhi fungsi logika OR, maka nilai ambang tetanya pada fungsi aktivasi dibuat sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Sehingga kalau kita lihat di sini, ya, jika netnya kecil dari 1, ya, maka Y-nya bernilai 0. Tapi jika besar sama dengan 1, maka nilainya 1. Ya, jadi nilainya 1. Jadi kita akan coba, ya, membuat nilai output, ya, ini nilai outputnya itu sama dengan nilai target yang ada di sini. Ya, ini yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Berarti biar agar sama, maka nilai ambangnya kita tulis 1. Ya, nilai aktivasi dibuat sama dengan 1. Ini dia. Ya, ini nilai ambangnya kita sebut dengan ini. Berarti sini nilainya, nilai hasil dari keluarannya, ya, dari JST-nya itu sama dengan nilai output yang ada di target ini. Ya. Oke, sekarang ya kita akan melihat mengenali fungsi SOR ya pada model neuron Mike-Coulot-Pitt. Ya, model neuron Mike-Coulot-Pitt untuk mengenali pola fungsi logika SOR sesuai tabel kebenaran. Ingat, SOR itu kalau berbeda nilainya 1, tapi kalau inputnya sama dia akan bernilai 0. Ya, jadi di sini fungsi logika SOR itu punya 2 buah output yang bernilai 1. Untuk menyelesaikan masalah ini, fungsi tersebut harus diubah terlebih dahulu. Jadi, ya di sini dia cara merubahnya. Ya, Y-nya itu adalah X1 SOR X2. Ya, atau kita bisa buat X1 N X2 or X1. Ya, ini adalah negasi ya, negasi or X1 N negasi X2. Ya. Bila Z1-nya sama dengan negasi X1 N X2, maka Z2-nya adalah X1 N negasi X2. Maka Y-nya sama dengan Z1 or Z2. Ini berarti unit masukan S1 dan X2 itu harus berhubungan dahulu dengan sebuah layar tersembunyi Z1, Z2. Kemudian layar tersebut dihubungkan langsung dengan unit keluaran Y. Bila arsitektur jaringan dibuat sebagai berikut. Ya. Ini adalah model neuron Mike-Coulot-Pitt untuk mengenali fungsi SOR. Ya. Ini adalah input layernya, ini adalah hidden layernya, ya, ini adalah output layernya. Ya, ini adalah lapisan input, ya, ada 2 neuron, X1 dan X2. Selanjutnya ada hidden layer, ya, ada 2 neuron juga, Z1 dan Z2. Selanjutnya ada satu neuron di output layer. Nah, dari skema ini kita bisa menghitung jumlah input yang masuk untuk tiap-tiap data pada layar tersembunyi. Ya, berarti di sini W-nya W11 berarti W11, yang ini adalah W12, yang ini W21 dan ini adalah W22. Ya, ini V1U, ini V2-nya. Berarti Y-nya, ya, nilai Y ini bisa kita hitung dengan Y itu sama dengan X1 SOR X2 atau negasi X1 N X2 or X1 N negasi X2. Bila Z1-nya, ya, bila Z1 ini adalah negasi X1 dan X2 dan Z2-nya sama dengan X1 negasi X2, maka Y ini itu adalah Z1 or Z2. Sekarang tinggal kita masukkan, ya. Ini adalah nilainya tadi, ya, 0011, 0101, ya. Selanjutnya kita akan masukkan nilai net satunya, ya, net satunya, ini network satunya itu adalah sigma XIW, ya. Kalau dari gambar ini berarti
X1-nya adalah 0, ini dia, 0 dikali dengan W1, W11. W11 itu adalah 2. Selanjutnya, X2 ditambah dengan X2 adalah 0 dikali dengan W12. W12 itu adalah W12 adalah min 1. Min 1, oke. Min 1. Oke, min 1 berarti di sini adalah 0. Jadi, Z1-nya itu kita, jika misalnya kecil dari 2, maka nilainya adalah 0. Jika net 1-nya besar sama dengan 2, nilainya adalah 1. Berarti di sini ini 0, ya ini 0, ini 2, hasilnya berarti besar sama dengan 2, itu nilainya 1, dan ini adalah 0. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung network yang kedua. Ya, network yang kedua. Ya, berarti ini berarti tadi kita akan menghitung network yang kedua. Tadi ini network yang pertama, ini dia, ya, net 1, yang ini adalah net 2. Ya, net 2. Net 1 dan net 2. Berarti net 1-nya, net 1 sudah kita hitung, ini adalah net 2-nya. Sama dengan input yang sama, ya, kita akan menghitung net 2-nya. Berarti ini adalah 0, itu dari X1, min 1 ini datangnya adalah W21, maaf, ini berarti kita akan menghitung yang di Z2-nya ini, berarti di sini yang masuk di sini adalah W12, jadi maaf, Z1 itu berarti dari W-nya adalah W11 dengan W21. Kalau Z2 berarti W-nya adalah W12 dengan W22. Berarti min 0 dari X1, min 1-nya datang dari W12, nilainya minus 1, ditambah dengan 0, ini adalah X2, yang 2-nya adalah nilai W22. Ya, ini hasilnya 0, ini hasilnya 2, ini hasilnya min 1, ini hasilnya adalah 1. Dan jika net 2-nya kecil sama dengan 2, maka nilainya 0. Ya, jika net 2-nya besar sama dengan 2, nilainya 1. Berarti di sini yang nilainya 2 cuma ada di input yang kedua. Ya, berarti di sini nilainya adalah 1. Sekarang, network pertama dan network kedua atau Z1 dan Z2 sudah kita dapatkan. Ini kita tinggal masukkan ke sini Z1-nya, ambil nilainya yang ini. Selanjutnya ini Z2-nya, nilainya ambil dari sini. Maka untuk network yang berikutnya, network yang ketiga, itu adalah nilai ZI ini kita kali dengan V. Ya, nilai Z-nya kita kali dengan V. Berarti, ya, ini 0 dikali dengan 1, 0 dikali dengan 1. Selanjutnya, ya, ini 0 dikali dengan 1, 0 dikali dengan 1. Selanjutnya 0 dikali dengan 1, 1 dikali dengan 1. 1 dikali dengan 0, 0 dikali dengan 1. 0 dikali dengan 1, 0 dikali 1. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Sekarang berarti output dari Y networknya, jika netnya kecil dari 1, maka outputnya bernilai 0. Jika netnya besar sama dengan 1, ya, nilai outputnya adalah 1. Ya, berarti di sini ini adalah kecil dari 1, maka di sini adalah 0. Yang ini besar sama dengan 1, maka nilainya 1. Besar sama dengan 1, nilainya 1. Dan ini adalah kecil dari 1, nilainya 0. Jadi hasil dari output networknya itu sama dengan output pada targetnya. Ya, ini targetnya 0, 1, 1, 0. Jadi kita bisa menghitung atau membuat jaringan model neuron molecular pit, ya, untuk pusisor, ya, pusisor. Oke, model neuron molecular pit ini, ya, itu kelihatan bahwa untuk mengenali pola model neuron molecular pit harus menentukan bobot W dan nilai ambang tetanya, sehingga analitik dengan cara coba-coba, ya, model neuron molecular pit dapat mengenali pola tersebut. Jaringan seperti ini hanya bisa dibuat
untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Tetapi untuk masalah-masalah yang kompleks, misalnya jumlah input lebih dari 2 atau tidak biner, maka cara seperti ini sulit dilakukan. Algoritma pembelajaran dengan supervisi, ya, pertama itu adalah HAP rule, selanjutnya ada perceptron, ada delta rule, selanjutnya ada yang disebut dengan bidirectional associative memory atau BAM, selanjutnya heteroassociative ya memori, selanjutnya backpropagation, selanjutnya adalah learning vector quantization ya. Oke, sekarang kita lihat HAP rule-nya. Ya, HAP rule ini berarti ya dia punya input layer. Selanjutnya ini adalah jaringan hidden layernya, atau kita sebut dengan networknya. Selanjutnya ini adalah fungsi netnya, dan ini adalah outputnya. Ya, kelemahan dalam jaringan HAP ini, pengenalan pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot saja, tetapi representasi data juga ikut menentukan hasil pengenalan pola. Biasanya, representasi data yang digunakan pada jaringan HAP adalah bipolar. Ya, misalnya kita inisialisasi bobot dan bias. Ya, jadi W1-nya, WI-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi I-nya itu sama dengan dari 1 sampai yang ke N. Ya, jadi W-nya itu kita beri inisialisasi bobot dengan 0. B itu sama dengan biasnya dikasih nilai 0. Untuk setiap pasangan input target, ya kita kasih simbol ST, ya kita akan melakukan yang disebut dengan set aktivasi unit input, ya di mana XI-nya itu sama dengan SI, ya I-nya dari 1 sampai dengan ke N. Set aktivasi unit outputnya itu adalah kita simbolkan dengan YJ ya sama dengan TJ ya, jadi targetnya J-nya 1 dari 1 sampai dengan ke M. Selanjutnya untuk memperbaiki bobot itu adalah WI baru sama dengan WI lama ditambah dengan XI dikali dengan YJ ya. I-nya dari 1 sampai dengan yang ke N, dan J-nya itu dari 1 sampai yang ke M. Selanjutnya biasnya, untuk memperbaiki bias, kita pakai formula B baru sama dengan B lama ditambah dengan Y. Kita akan mencoba menggunakan algoritma HAP rule untuk fungsi logika N dengan masukan dan keluarannya adalah bipolar. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan inisialisasi bobot dan bias. Itu W1-nya sama dengan 0, W2-nya sama dengan 0, B biasnya sama dengan 0. Ya. Data ke-1 dari X1-nya itu adalah min 1, X2-nya adalah min 1, dan Y-nya atau targetnya adalah min 1. Ya. Kita akan coba membuat perubahan bobot ya dan bias untuk data yang pertama. Ingat tadi untuk melakukan perubahan bobot itu adalah WI baru sama dengan WI lama ditambah dengan XI dikali dengan YJ. Ya, YJ. Maka di sini WI-nya tadi adalah 0, ya, W1-nya adalah 0. Ya, selanjutnya ditambah dengan XI X1 adalah min 1, ya ini dia min 1 dikali dengan Y. Y-nya adalah minus 1. Berarti ini adalah 1. Sementara W2 baru sama dengan W2 lama. Ini W2 lama berarti 0 ditambah dengan X2. X2 berarti min 1 dikali dengan Y. Y-nya adalah min 1. Berarti adalah 1. Selanjutnya B baru itu adalah bias yang baru. Itu adalah bias lama ditambah dengan Y. Bias lama adalah 0 ditambah dengan Y. Y-nya adalah minus 1, sama dengan minus 1.
Ya, kita dapatkan W1, W2, dan B-nya untuk data ke-1 itu adalah 1 untuk W1, W2-nya 1, B-nya adalah -1. Itu untuk menjadi masukan untuk data kedua. Data keduanya di sini X1-nya adalah -1, X2-nya adalah 1, Y-nya adalah -1. Ya, -1. Kita akan menghitung perubahan bobot dan bias untuk data kedua. Ya, W1 baru atau sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali dengan Y. Ya, W1-nya tadi adalah 1, selanjutnya ditambah dengan X1 adalah -1, ya, dikali dengan Y. Y-nya adalah -1, itu adalah 2. Sementara W2 baru, W2-nya kita ambil nilainya 1 dari sini, itu ditambah dengan X2, itu adalah 1, ya, dikali dengan -1, itu adalah 0. Sementara bias barunya, ambil nilai yang lama dulu, -1, ditambah dengan Y. Y-nya adalah -1, berarti -1 ditambah dengan -1 adalah -2. Berarti untuk data kedua, W1-nya adalah 2, W2-nya adalah 0, B-nya adalah -2. Oke, selanjutnya kita akan menghitung untuk data ketiga. Data ketiganya adalah X1, ya, dan X2-nya adalah -1, Y-nya adalah -1. Kita akan melakukan perubahan bobot dan bias untuk data ketiga. Ya, data ketiga. W1-nya tadi atau W1 lamanya itu adalah 2, ditambah dengan X1-nya adalah di sini adalah 1, dikali dengan -1, itu adalah 1. W2 baru, W2-nya tadi yang lamanya adalah nilai yang 0 pada data kedua, selanjutnya ditambah dengan X2, X2-nya adalah -1, dikali dengan Y, -1, berarti -1 kali -1 adalah 1, ini 1. B barunya adalah, ya, B lama ditambah dengan Y. B lamanya tadi adalah -2 dari data kedua ini. Ya, -2 ini dia. Ya, data kedua. -2 ditambah dengan Y. Y-nya -1. Berarti sama dengan -3. Selanjutnya, ini jadi input untuk data keempat. Data keempat di sini X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1, Y-nya adalah 1. Ya, jadi perubahan bobot untuk bias untuk data keempat, W1 barunya, W1 lama ditambah dengan X1 kali Y. Berarti W1 lama ini adalah 1, ditambah dengan X1-nya adalah 1, dikali dengan Y-nya. Y-nya adalah 1. Berarti 2. W2 baru, W2 lama ditambah dengan X2 kali Y. Berarti W2 lamanya adalah 1, ya, ditambah dengan X2-nya adalah 1, dikali dengan Y-nya adalah 1. Berarti 1 ditambah 1 kali 1 itu adalah 2. B barunya itu adalah, B lamanya adalah -3, ditambah dengan 1, itu adalah -2. Ya, -2. Oke, dari setelah kita menghitung keempat data, ya, keempat data, berarti kita sudah ini ada 4 datanya, 1, 2, 3, 4, ya. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam tabel sini. Ya, nilai diperoleh nilai bobot dan biasnya, berarti kalau kita lihat nilai terakhirnya, ya, itu adalah XI-nya, tadi XI-nya adalah X-nya kita ambil ini -1 dikali dengan W1, ya, yang terakhir tadi kita dapatkan nilainya adalah W1-nya adalah 2, W2-nya adalah 2, B-nya adalah -2. Ini dia. Ya, kita tinggal kalikan, berarti nilai X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2, ya, dikali dengan W, ya, dikali dengan W2 ditambah dengan B. Ya, jadi di sini ditambah dengan B. B-nya adalah -2, maka di sini adalah -2, itu sama dengan -6. Untuk data kedua, berarti X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2, dia ini X2-nya dikali dengan W2, ini dia nilainya 2-nya,
dikurang dengan 2. Itu adalah minus 2. Untuk data ketiga, berarti 1 dikali dengan 2. 1 ini adalah nilai X1, 2 adalah nilai W1, ditambah dengan X2 dikali dengan W dikurang dengan 2. Sama dengan minus 2. Ya, kenapa minus di sini? Karena B-nya adalah minus 2. Oke, 1 ditambah ini dikali dengan 2, ditambah dengan 1 kali 2, kurang dengan 2, itu adalah 2. Selanjutnya, dari net ini kita buat rule, ya, have rule. Jika netnya kecil dari 0, maka outputnya bernilai minus 1. Jika netnya besar sama dengan 0, maka dia bernilai 1. Ya, ini semuanya kecil dari 0, maka nilainya minus 1. Sementara yang ini adalah besar dari 0, itu nilainya 1. Ya, dari hasil perhitungan ini terlihat bahwa nilai fungsi net sama dengan target yang diinginkan pada logika N. Ya, pada logika N. Ini berarti untuk masukkan bipolar dan keluaran bipolar dengan 2 input, jaringan bisa mengenali pola fungsi logika N. Ya, pola fungsi logika N. Ya, seandainya di sini kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, ini adalah have rule juga. Kita lihat misalnya diketahui dua buah pola seperti T dan U. Ya, kita lihat di sini nilai seperti huruf T dan nilai huruf U. Ya, maka untuk menyelesaikan soal di atas, kita bisa menggunakan representasi data bipolar. Misalkan karakter bintang itu dalam pola diberi nilai 1 dan karakter 0 atau bulat itu diberi nilai minus 1. Setiap pola tersusun oleh matriks berukuran 3 kali 3. Ya, 3 kali 3 itu adalah 9, berarti have akan dibentuk nantinya terdiri dari 9 input. X1, X2, X3, X4, X5, X6, S7, S8, S9. Ini untuk pola 1. Berarti tadi, ya, yang bintang dikasih nilai 1, yang bulat dikasih minus 1. Ini dia. Oke, untuk pola kedua, ya, sama dengan matriks 3 kali 3, maka di sini nilainya yang bintang dikasih nilai 1, yang bulat dikasih minus 1. Ini. Jadi inputnya itu adalah pola 1, dengan nilai target kita kasih nilainya 1. Untuk pola kedua, ya, nilai targetnya kita kasih nilai minus 1. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kali adalah kita harus melakukan inisialisasi bobot dan bias. Ya, berarti tadi ada 9 ya inputnya, maka bobotnya juga ada 9. Ya, kita anggap bobot W1 sampai W ke 9 itu adalah 0. Dengan biasnya juga 0. Ya, setelah kita melakukan inisialisasi bobot dan bias, maka kita akan melakukan perubahan bobot dan bias untuk pola ke-1. Jadi tadi ada 2 pola, ya, ini adalah pola ke-1. Berarti W1 baru itu sama dengan W1 lama ditambah dengan X1 dikali dengan Y. Ya, dikali dengan Y. W1-nya, W1 baru itu ada W1 lama. W1 lama berarti 0. Ditambah dengan X1. X1 itu adalah 1. Ya, X1-nya adalah 1. Dikali dengan Y. Y-nya adalah 1. Sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Ya, X1-nya ini dia tadi. Ini dia X1-nya. Ya, X1. Ya, sementara nilai Y-nya juga 1. Nilai Y-nya juga 1. Oke. Selanjutnya, W2 baru itu adalah W2 lama ditambah dengan X2 ya dikali dengan Y. W2 lama itu berarti semuanya W1 sampai W9 itu adalah 0. Ya, ditambah X2. X2 kita lagi cek di sini X2-nya nilainya adalah 1. Ya, 1 dikali dengan 1 ini adalah Y-nya. Selanjutnya W3 juga gitu. Ya, ini adalah nilai W3-nya. Ini juga 0. Ini nilai X3-nya. Ya, kita lihat X3-nya di sini juga 1. Ya, 1 dikali dengan 1. 1 ini adalah
outputnya atau Y-nya, nilainya 1. Selanjutnya W4 itu adalah W4 lama, berarti ini dia 0 ditambah dengan W4, nilai W4 di sini adalah minus 1, ya, maka di sini minus 1 dikali 1 min 1. Ini W5-nya, itu adalah X5-nya adalah 1, X5-nya ini, ya, dikali dengan 1 dari Y-nya. Jadi kita dapat cara yang sama sampai ke X9. Ya, ini dapatnya. Selanjutnya B baru itu adalah B lama ditambah dengan Y. B lamanya tadi adalah 0, Y-nya adalah 1, berarti 1. Selanjutnya untuk perubahan bobot dari bias untuk pola kedua, ya, kita pakai W1-nya, ya, W1 baru sama dengan W1 lama ditambah dengan XI kali Y. Ya, W1 lama ini kita ambil nilainya 1. Nih, 1 ditambah dengan X1 di pola yang kedua. Ini dia. X1-nya. Sementara outputnya adalah minus 1. Ya, ini adalah minus 1. Jadi Y-nya adalah minus 1. Ini dikali sama dengan 0. W2 baru berarti adalah W2 lama. Berarti W2 lama diambil nilainya 1. Ditambah dengan X2. X2 untuk pola kedua itu adalah minus 1. Ya, minus 1 dikali dengan minus 1. Minus 1 Y-nya. Ya, Y ini. Minus 1. Oke, dapat 2. Ya, dengan cara yang sama kita melakukan perhitungan sampai dengan W9. Ya, B barunya sama dengan B lama ditambah dengan Y. B baru tadi, B lamanya adalah 1. Berarti 1 ditambah dengan minus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh nilai. Berarti, ya, W1-nya 0, W2-nya 2, W3-nya 0, ya ini W1-nya. W1-nya 0, W2-nya 2, W3-nya 0, W4-nya minus 2, W5-nya adalah 2, W6 minus 2, W7 minus 2, dan W8-nya adalah 0, W9 adalah minus 2, dengan B-nya adalah nilainya 0. Ya, ini dia yang kita peroleh, ya. Nilai-nilai ini dipakai untuk menguji seluruh data masukan, ya. Hasilnya dengan formula net sama dengan, ya, sigma WI dikali XI ditambah dengan B, ya. Itu sama dengan sigma WI dikali dengan XI. Kenapa? Karena B-nya tadi adalah 0, ya. B-nya adalah 0. Berarti kalau B-nya 0, berarti yang kita hitung adalah yang di sini saja. Ya, pola ke-1, ya, netnya berarti adalah 0 dikali dengan 1, itu adalah X1. W2 dikali dengan X2, 2 kali 1, ditambah dengan W3 adalah 0, dikali dengan X3 adalah 1, ditambah dengan W4 minus 2, dikali dengan X4 minus 1, ditambah dengan 2, dikali dengan 1, ini adalah X5, ditambah dengan minus 2, itu adalah W6, dikali dengan X6-nya, min 1, ditambah dengan minus 2 dikali min 1, itu adalah W7, X7, ditambah dengan 0 kali 1, ditambah dengan min 2 kali min 1, itu adalah 12. Jadi fungsinya F-nya adalah 12. Ingat tadi jika dia besar sama dengan 1, nilainya adalah 1. Ini targetnya. Pola keduanya itu adalah kita menghitung nilai W1 ya dengan X1, W2 dengan X2, ya, kita dapatkan minus 12. Jadi fungsinya nilainya adalah minus 12. Apabila dia kecil dari 1, maka dia adalah minus 1. Jadi nilainya itu sama dengan target yang sudah kita tentukan, di mana pola 1 nilainya 1, pola kedua adalah minus 1. Jadi hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke, Bu Sih rasa cukup untuk yang